Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam semua. Selamat datang di channel gua. Apa kabar nih pro player rebahan? Apakah masih nganggur atau sudah sukses? Gimana? Rezeki lancar, pencernaan lancar, sehat? Tentunya harus sehat dong, karena kali ini kita akan bahas sebuah alur film animasi yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2019 dengan judul Kengan Asura. Ya, intinya film ini bergenre action dan sangat brutal, di mana si tokoh utama memasuki dunia tersembunyi, tempat perselisihan perusahaan diselesaikan dengan pertarungan gladiator. Tak butuh uang, dia cuma ingin bertarung dan menjadi yang terkuat. Saya ingatkan, konten ini 99% spoiler, 1%-nya lagi nggak tahu. Bosan juga gua basa-basi, langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan adegan seorang pria berkacamata yang tampak kurus dan tua mengikuti dua orang pria, kita panggil saja si besar dan hoodie, karena yang satunya itu berbadan besar dan satu lagi memakai hoodie, memasuki sebuah gang kecil. Ternyata si hoodie menentang si badan besar untuk bertarung. Terlihat si pak tua tadi sedang mengintip dari belakang. Si besar mengoceh bahwa si hoodie telah salah menentang orang dan meremehkan si hoodie. Dengan santuinya si hoodie menjawab, "Tunjukkan saja betapa kuatnya dirimu, dasar pembual." Karena marah, si besar langsung merobek serta melempar bajunya ke arah si hoodie yang diiringi dengan beberapa pukulan dan tendangan. Di sini si besar cukup cepat dalam baku hantam meskipun badannya besar, bahkan tembok pun hancur dengan sekali tendang. Tapi sayang, si hoodie dengan mudahnya menghindari semua serangan tersebut. Si besar pun marah pada si hoodie yang tadinya hanya menghindari serangan dan meminta si hoodie untuk serius dalam baku hantam. Tanpa basa-basi, si hoodie langsung melayangkan pukulan dan tendangan telak tepat di kepala si besar sehingga membuat si besar berlutut. Ketika si besar ingin membalas serangan, si hoodie berhasil menepisnya. Bahkan si hoodie langsung mematahkan siku dan bahu si besar. Tidak lupa si hoodie juga memberikan bonus berupa pukulan dan tendangan-tendangan kepada si besar, yang akhirnya si besar tumbang tak berdaya. Pak tua tadi tampak terkejut dengan hasil baku hantam tersebut. Si hoodie langsung berjalan meninggalkan gang tersebut. Lalu pak tua tadi dengan spontan menanyakan nama si hoodie. Nama dari si hoodie adalah Oma Tokito, yang selanjutnya kita panggil saja Oma. Dan nama dari si pak tua adalah Kazuo Yamashita. Lalu Oma menentang Kazuo untuk bertarung. Ya iya kali, gua lawan beginian. Kazuo ketakutan dan langsung menolak, mengecewakan kata Oma. Oma lalu pergi. Kazuo yang merasa terancam lari ketakutan dan langsung pergi ke tempat begituan. Apa iya? Dikarenakan Kazuo merasa terancam dan instingnya memilih untuk melestarikan spesiesnya, maka Kazuo melakukan reproduksi. Wak, sekian apa-apaan ini? Di scan selanjutnya diperlihatkan Kazuo sedang dimarahi oleh atasannya. Kazuo dalam hatinya merasa dongkol. Nah ini nih tipikal anak zaman sekarang. Oke lanjut. Lalu Kazuo diberitahu bahwa ia dipanggil menghadap pimpinan perusahaan. Oh iya, nama perusahaan ini adalah perusahaan Nogi. Tentu saja Kazuo merasa kaget tanpa alasan. Bahkan bosnya pun kaget. Kesalahan apa yang dilakukan Kazuo hingga dipanggil oleh pimpinan perusahaan? Tak lama kemudian sampailah Kazuo menghadap pimpinan perusahaan yang bernama Hideki Nogi. Usut punya usut, Nogi menyampaikan sesuatu kepada Kazuo. Kita sebut saja pidato, bahwa secara efektif untuk menyelesaikan konflik adalah dengan kekerasan. Namun kekerasan yang dipakai adalah kekerasan dengan sebuah aturan. Maka kekerasan akan menjadi ketertiban. Pada zaman Edo Jepang, konflik antar pedagang selalu ada. Hal ini terjadi untuk saling berebut hak tertinggi dan eksklusif sebagai pemasok keluarga kekaisaran, di mana para pedagang saling membunuh, menyingkirkan saingan. Dunia dagang terbenam di dalam kerusuhan. Maka dibuatlah sebuah aturan oleh kaisar di saat itu. Jika ingin menyelesaikan masalah, bertempurlah dengan adil. Sejak saat itu kekerasan digantikan dengan ketertiban. Aturannya sederhana, pertempuran 1 lawan 1 tanpa senjata. Petarung disewa untuk bertempur mewakili para pedagang sampai ada pemenang. Kazuo hanya terdiam. Nogi melanjutkan bahwa aturan tersebut masih berjalan hingga sekarang, yang disebut dengan pertandingan Kengan.
Namun ada satu masalah, kata Nogi, yaitu petarung yang mewakili perusahaannya telah cedera, siku dan bahunya patah, sehingga tidak dapat melakukan pertarungan. Ya, bisa kita lihat bahwa petarung yang dimaksud adalah si besar yang dikalahkan oleh Oma. Nah, lucunya di sini Kazuo berprasangka bahwa Nogi memintanya untuk bertarung. Nogi mengatakan, ada seorang pria yang datang dan menawarkan diri, tak lain tak bukan orang itu adalah Oma Tokito. Oma masuk ke ruangan dan langsung menyapa Kazuo. Kazuo ternganga menyapa balik Oma. Di sini Nogi senang karena Kazuo dan Oma sudah saling mengenal. Nogi meminta Kazuo untuk mengurus Oma. Apapun keperluan Oma, mintalah kepada Kazuo. Setelah tinggal berdua, Nogi dan sekretarisnya yang bernama Kaida Akiyama. Kaida menanyakan kenapa menceritakan dan memberi kepercayaan kepada Kazuo, tetapi Nogi menyembunyikan alasannya. Kazuo dan Oma sedang berjalan, tiba-tiba Kazuo meminta Oma untuk menolak tawaran bertarung tersebut. Namun dengan santai Oma mengajak Kazuo untuk mencari makan. Faktanya pertimbangan ulang makan tidak pernah ada dalam pemikiran Oma. Scan berganti di rumah Kazuo yang terlihat memberi makan kepada anaknya yang telah mengurung diri di kamar semenjak SMP. Kazuo juga telah ditinggal pergi oleh pujaan hatinya 10 tahun yang lalu. Terlihat bahwa Kazuo menjalani hidup yang cukup sulit. Scan berganti lagi memperlihatkan Kazuo yang sedang mencari rumah Oma dengan mengandalkan sebuah peta. Sampailah Kazuo di sebuah rumah besar yang usang dan tampak terbengkalai. Kazuo menekan bel namun tidak berfungsi. Kazuo langsung masuk sambil memanggil nama Oma. Tiba-tiba Kazuo dikejutkan kemunculan pria yang berlumuran darah. Ternyata itu adalah Oma, yang berlumuran darah sehabis memantai babi ngepet yang sangat besar. Apa yang kau lakukan? Tanya Kazuo. Manusia perlu membunuh untuk makan, jawab Oma. Ketika sedang nikmat-nikmat makan, tiba-tiba muncul dua orang misterius sambil mendobrak pintu. Salah satu orang tersebut bernama Ivan Karaev, petinju asal Rusia. Oma yang merasa ada tentangan berdiri menghampiri orang tersebut. Lalu Ivan menentang Oma untuk baku hantam dengan mengatasnamakan urusan bisnis. Tanpa basa-basi, Ivan langsung menyerang Oma dengan beberapa pukulan hingga diiringi dengan tendangan atas. Oma dengan santai menghindari dan lucunya Oma malah menendang buah zakar Ivan. Sengaja gue ulang-ulang biar sedikit ngilu. Terlihat pria satunya lagi sepertinya juga akan menyerang Oma. Lalu dihentikan oleh Ivan. Jangan ikut campur, kata Ivan. Lalu tiba-tiba orang tersebut menyerang Ivan. Ivan terkapar bertumpah darah. Orang asing tersebut memperlihatkan sosoknya dan bernama Lihito, yang akan menjadi lawan Oma di pertandingan genggan pertama. Tiba pada hari baku hantam, lawan dari perusahaan Nogi adalah perusahaan real estate yang dipimpin oleh Yoshiro Yoshitake, pria yang tampak sombong. Nilai taruhan dari baku hantam ini adalah hak konstruksi sebuah gedung senilai 100 miliar yen. Cukup besar ya. Di arena baku hantam, Oma dan Lihito sedang melakukan pemanasan. Terlihat penonton berasal dari anggota asosiasi Kengan. Bagi mereka, baku hantam ini selain sebagai hiburan juga dimanfaatkan sebagai arena judi. Wasit memberi aba-aba dimulai. Tetapi yang terjadi adalah Oma dan Lihito tidak saling baku hantam. Penonton merasa heran. Namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang bertarung taktik dan strategi melalui pikiran. Ala-ala petarung profesional gitu. Saat dirasa siap, tiba-tiba dimulailah baku hantam. Oma dan Lihito saling melayangkan pukulan.
terlihat Lito menggunakan teknik bertahan yang unik, yaitu dengan mendekatkan diri ke arah pukulan yang datang. Namun tendangan Oma telak mengenai kepala Lito hingga Lito pun tersungkur. Tidak menyia-nyiakan peluang, dalam ground fight ini, Oma melayangkan pukulan bertubi-tubi kepada Lito. Tapak darah mulai berceceran. Lito hanya bisa bertahan dari serangan Oma. Namun tiba-tiba Lito menyerang Oma, yang membuat kulit tangan dan dada Oma terkoyak. Ternyata Lito menggunakan jarinya untuk mengikis kulit Oma. Diperlihatkan bahwa kemampuan mencubit Lito melebihi manusia biasa. Apapun yang disentuh jari Lito akan menjadi titik vital, baik daging maupun tulang yang akan terkikis. Kemampuan ini disebut dengan ujung pisau. Di sini Oma menyadari pimpinannya yaitu Nogi sengaja tidak memberitahu Oma mengenai kemampuan Lito. Merasa ada kesempatan, Lito menyerang balik Oma. Oma tidak dapat bertahan. Meskipun bertahan, tetap saja kulitnya akan terkoyak. Lalu Oma mencoba menggunakan kakinya. Boom! Tendangan Oma tepat di kepala hingga Lito terjatuh. Tetapi, terlihat sebuah sobekan di kaki Oma. Ternyata Lito sempat menyerang balik Oma tepat sebelum ia terjatuh. Lalu dengan sombongnya Lito menyebut dirinya sebagai monster. Menyombongkan bahwa kemampuannya adalah anugerah semenjak dilahirkan. Tak ada manusia yang dapat menandinginya. Bosan dengan ocehan tersebut, omong kosong, manusia tidak semudah itu dilampaui, kata Oma. Oma dengan santai berjalan mendekati Lito. Karena emosi, Lito berniat mencabik Oma. Tapi sayang, serangan itu ditangkis oleh Oma. Sebab serangan Lito tidak memiliki cukup jarak untuk akselerasi. Di saat Lito akan mencabik dengan tangan kirinya, boom, Oma melayangkan kaki dan pukulan kepada Lito. Sebuah sepakan lagi membuat Lito terjatuh. Diakhiri dengan sebuah injakan tepat di kepala hingga Lito tak berdaya. Oma berhasil menang pada pertandingan pertamanya, dan perusahaan Nogi mendapatkan hak atas konstruksi gedung senilai 100 miliar yen. Lalu diperlihatkan scan, Kaeda, sekretaris cantik ini menyerahkan uang cukup banyak kepada Kazuo dan Oma. Terjadilah beberapa obrolan yang kurang penting, dan Kaeda menanyakan alasan Oma mau mempertaruhkan nyawanya dalam pertandingan. Alasan Oma adalah ingin menunjukkan siapa yang terkuat, namun Oma menyembunyikan alasan yang sebenarnya. Di akhir scan episode kedua ini, diperlihatkan di sebuah tempat seleksi petarung. Semua petarung bahkan juri semuanya telah dibantai. Menyisakan satu petarung saja. Petarung tersebut menyatakan bahwa seorang teman lamanya baru menjalani pertandingan Kengan. Lalu wanita ini bernama Sion Suryuin merekrut petarung tersebut yang bernama Setsuna Kiryu mewakili perusahaannya. Siapakah petarung tersebut? Siapakah teman lamanya? Dan apa alasan sebenarnya mengikuti pertandingan Kengan? Semua akan terungkap di episode-episode kedepannya.